Katolik, bukan Kristen, bukan Advent, bukan orang yang hidup di zaman sekarang. Yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya yang mengandung dia. Dia yang tahu. Di situ cerminannya. Kalau dia ini adalah Tuhan oleh ibunya, berarti ya pantas kalau orang-orang Katolik atau Kristen menuhankan ini orang. Tapi kalau ibu kandungnya sendiri tidak menuhankan dan Tuhan benar adalah Yesus, berarti Maria ini adalah hamba yang durhaka karena dia tidak menyembah Tuhan. Berarti ibu Tuhan Anda ya masuk ke neraka dong artinya, karena dia tidak menyembah Tuhan. Kalau anak yang dikandungnya itu adalah Tuhan. Tapi kalau ternyata dia menyembah anak kandungnya sendiri, waduh, otak mana yang bisa menerima, bang? Ibu kandung menyembah anak kandung. Berarti surga ada di telapak tangan. Gini bang. Gimana? Apa namanya? Karena gini, saya tahu lah abang juga punya keilmuan soal teologi itu pasti kuat. Karena saya udah ngomong terus terang dan saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu gitu kan. Tapi lain nanti bisa menjelaskan hal itu sih. Oke, terima kasih ya Bang Suna. Iya, sama-sama saudara, silakan. Halo, saudara Tris. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Suma. Waalaikum. Dari Katolik, ya. Mbak? Protestan? Pak, saya dengan Protestan. Dari tadi saya nyimak tentang Ibu Yesus nyembah siapa? Iya, betul. Kalau secara iman Kristen kami, Yesus itu pada dasarnya itu menyembah Allah. Nah, ibunya? Iya. Berarti dia nggak nyembah anaknya? Tidak, karena anaknya itu adalah Allah sendiri. Gimana maksudnya? Dia menyembah Allah dan anaknya itu adalah Allah, tapi dia tidak menyembah anaknya sendiri. Itu gimana itu, Mbak? Gimana itu? Saya bisa gimana ini? Yesus adalah Allah. Maria menyembah Allah. Maria tidak menyembah anaknya. Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Halo? Iya gimana? Ya, gimana? Edis tadi ada. Kita naikkan Edis. Bentar ya Mbak. Kita ajak Edis bergabung. Tadi ada beliau. Merantau katu dari sekte mana? dari ini Unitarian. Unitarian. Bang, aku mau tanya Bang.
aku kan 2 minggu yang lalu belum berani bahas dua Kristus. Tapi pas abang kemarin live di Bang Dito itu, waktu sama Bang Dito itu, aku baru tercengang nih. Ada dua Kristus di dalam KPR 9 dalam KPR 9 ayat ke-22 ya. 21 22. Ternyata di situ nggak ada kata Yesus di dalam bahasa Yunaninya. Emang nggak ada? Iya, aku sampai cari ya. Wih, ini data hebat banget kata saya. Ya kan, ternyata kita selama ini dibohongi dengan terjemahan, saudara. Iya, saudara. Selain ayat itu ada nggak, Bang? Selain ayat itu ada nggak, Bang? Yang misalnya ada tulisan Yesus tapi dalam original teksnya nggak ada. Selain KPR 92122, ada lagi nggak, Bang? 1 Timotius 11 nomor 1 coba. Coba. Soalnya pas aku cek Yunaninya loh, kok nggak ada. Ternyata si Paulus yang mengaku Kristus. Mantap kan. Coba 1 Timotius 1 Timotius ya, Bang ya. Iya, coba aja deh. 1 Timotius. Tes dulu, tes modulasi. Iya. Suaraku 1 berisik ya, Bang ya? Korintus 11. 1 Korintus 11 nomor 1. Kalau 1 Timotius itu di situ yang menjadi Tuhan di situ adalah Timotius, anak angkatnya Yesus, Paulus. Coba 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus. 1 Korintus ya. Soalnya Timotius nggak ada 11. Oh, boleh. 1 Korintus ya. Makanya. 1 Korintus 11. Ya. 1 Korintus 11:12 sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki demikian pula yang ini. 1 Korintus 11 nomor 1. Oh, 1 nomor 1. Jadilah ini. Oh iya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di situ tidak ada kata pengikut. Oh. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga adalah Kristus. Oh, terbang. Di situ dia mengaku Yunaninya Kristus. dulu. 1 Korintus 11. Terjemahan ini banyak menyesatkan berarti ya. Biarkan oh iya benar. Bener. Aduh, bener ternyata. Dapat lagi 1. Aduh. Ya teman-teman, kita lihat ya teman-teman ya. Ya Allah, memang sungguh sangat nyata teman-teman. Makanya si abang luar biasa nih, Bang. Aku nggak tahu ayat ini, baru tahu aku. Nih teman-teman, terjemahan ini memang menyesatkan ya. Ini kita lihat di dalam bahasa terjemahannya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ternyata di dalam bahasa Yunaninya itu nggak ada. Nanti kita cek deh ya. Nih teman-teman ya. Mimetai mau gineste katos kago Kristo. Ini kenapa ada pengikut nih? Ya, ternyata di dalam bahasa Yunaninya apa di sini? I am of Christus. Kristus. Tuh ternyata si Paulus adalah Kristus. Aduh, mantap Bang. Ntar aku catat dulu ya. Ternyata si Paulus Kristus, Bang. Sabar Bang ya. Ada lagi gak Bang? Mantap ini ayatnya. Aku kemarin hajar para oten. Siap Gurunda, sebentar Gurunda. Aku catat dulu ya. Aduh, mantap nih. Ya. Oke, saya catat dulu Bang. Sebentar Bang. Hebat, Masya Allah. Ternyata nggak ada. Jadi yang mengaku Kristus, ya, jadi yang menjadi Kristus di situ siapa? Kristus palsu dan nabi palsu itu siapa? Menurut Paulus mengaku sebagai Kristus. Ini baru yang ketahuan ya teman-teman. Belum yang ketahuan. Ada 2 berarti ya Bang ya.
Sementara itu aja dulu. Ada dua. Hantam aja Siap, dulu siap. rahangnya Pak. Makasih, Ab. itu. Kan itu udah cukup kan? Mantap. Udah cukup Lanjut. itu. Iya, bener. Di KPR 9 nomor 21, nomor 22 nggak ada Kristus. Ternyata si Paulus yang Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa ada tambahan pengikut ya? Harusnya aku juga Kristus gitu ya. Makasih Andi. Masya Allah. Siap, Abang. Ada ortan, Jadi Bang. Kristus palsunya siapa? Bang, tadi, sekali PK yuk, alhamdulillah. Bang. Biar ada tap-tap layar, Bang. Gurunda. Oke, baik. Siap 86. Abang, Gurunda 5 menit dong, Gurunda, quotes tentang dua Kristus untuk menguatkan aku membahas ini, karena yang aku gunakan itu 1 Korintus 11 mohon maaf, KPR 9 21 22. Untuk sementara aku tekan di situ. Nanti larinya ke nabi palsu. Kalau Abang gimana? Menggunakan selain ini apa? Coba lihat Selain coba lihat di dalam Matius 16 nomor 20, coba lihat. Dengar nggak, Dek? dengar. Matius 16 Matius. 20. Iya, coba dibaca coba. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ini gimana, Bang? Ini mana? Gimana, Bang? Ini penjelasannya, Bang. Yang diberitakan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2:36 itu siapa? Di apa tadi? Petrus Kisah Para Rasul. akan Mesias. Sebentar, Bang, aku catat. Aku catat dulu, Bang, ya, yang Matius 16:20 ya. Yesus melarang wartakan dia adalah Mesias. Oke. Terus tadi apa lagi, Bang? Tadi Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Mohon maaf. KPR 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Itu siapa? ucapan siapa? Lukas ya? Petrus, khutbah Nah, Petrus ini. itu. Coba. Tahu nggak latar belakangnya itu apa? Coba ambil satu Coba, Bang, kutipan. coba jelasin. Aku jujur masalah. Oh, siap. Soalnya aku belum mendalami yang dua Kristus ini. Tapi aku hantam dengan KPR 922 itu belum ada yang bisa membantah. Kalau pakai Pentakosta. Baik, saya bacakan ya. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata. Oh, ini waktu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Yang ketika orang Patria, Median, Elam, mereka tercengang. Khotbah Petrus dari Baca, ayat 14 ya. Ya, Dari ayat 14. baca dari data ini Maka aja, bangkitlah. data 28. Siap. 28. Siap, Bang. Oh ya, khotbah Petrus benar itu. Ada perikopnya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapak bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini.
Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menduduki seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Theos dan telah hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Theos dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini dua Kristus dong. Yang satu 2 Lukas Tidak mengalami Lukas 2 kebinasaan. nomor 11. Nah, gimana Guru dah coba? Bukan. Petrus itu kan menjelaskan tentang nubuat Nabi Daud. Nabi Daud bernubuat Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias yang tidak ditinggal di kubur, tidak mengalami kebinasaan. Dan dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim. Data nomor 31, 32, 33. Sementara sudah terjadi penyaliban, sudah terjadi pembunuhan, sedangkan anak Daud yang dinubuatkan Daud itu tidak mengalami kematian, tidak mengalami kebinasaan jasadnya. Berarti tidak mati dong. Betul. Nah, sementara sudah ada yang mereka salib. Maka Tuhan memerintahkan kemudian menyampaikan bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Untuk siapa? Baca nomor 40-nya. Untuk angkatan jahat. Jadi tadi di dalam Matius, Petrus dilarang memberitakan kepada siapapun jangan memberitakan kalau anak Maria ini adalah Kristus. Tetapi untuk yang disalibkan ini, justru Petrus berkhotbah. Yang kau salib itu telah dijadikan Kristus. Kan dilarang, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Tetapi Petrus justru berkhotbah, yang kau salib itu adalah Kristus. Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Kalau Yesus dinubuatkan oleh Nabi Daud, Nabi Daud menubuatkan jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, dia diangkat oleh tangan kanan Theos. Nah, berarti siapa yang disalib ini? Yang baru dijadikan Kristus saat itu juga. Nah, jadi Tuhan di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 sampai nomor 30 deh. Ayat 27 dan juga ayat 30 Tuhan mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi kalian. Masya Allah. Aku menjadikan iblis sebagai pemimpinmu, sebagai sayyid, sebagai junjunganmu, sebagai kuriosmu, sebagai tuanmu. Aku jadikan iblis sebagai tuan mereka. Aku jadikan Yesus yang mereka salibkan itu menjadi Kristus bagi mereka. Maka Petrus coba baca nomor 40-nya. Ketika nomor 39-nya, ketika mereka ditanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kami harus lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Siap. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nomor 40 sampai ayat berapa, Bang? 40-nya. Nomor 40-nya coba. Sebagian bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, sekarang kalau penyaliban itu adalah hal yang diberkati, yang diinginkan oleh Tuhan, kenapa mereka disuruh bertobat? Kenapa Petrus mengecam mereka? Kenapa dikecam? Harusnya diberikan piala yang besar. Terima kasih berkat kalian, Masya Allah. manusia sudah diselamatkan. Tapi faktanya mereka dikecam, mereka disuruh bertobat, mereka disuruh meninggalkan angkatan jahat. Masya Harusnya Allah. Petrus ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih loh, gara-gara kalian 2 miliar manusia diselamatkan karena kalian. Tetapi karena Tuhan menjadikan kemudian yang mereka salibkan itu menjadi Kristus, ya jadinya 2 Kristus dong. Kan ada pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi ada juga yang dijadikan Kristus setelah dibunuh. Yesus yang telah engkau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus bagi kalian, bagi angkatan jahat. Jadi Berarti kalau kita mau Kristusnya lihat nih, Dek, tiga, kalau kita Bang. mau lihat, bukan cuma 3. Jadi Kristus yang disalib sama Banyak. Paulus banyak ya. Iya, banyak. Iya, Kristus iya. itu banyak. Coba lihat Lanjut, di dalam lanjut, Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24. Iya, Matius 24. Wah, Dibuka aja satu bab Bunda. Matius 24. Iya. siap Bunda, saya balik ke kamera dulu ya, biar teman-teman juga bisa. Takutnya, wah Bang Juma nggak ada ayatnya gitu kan, padahal ada ayatnya. Boleh. Itu dibuka aja satu bab itu deh, Matius 24. Siap. Lihat Matius nomor 24. 20. Ke atas dulu. Nomor 3 dulu, nomor 3. Nomor 3. Coba dibaca. Nomor 3. Tampilkan satu bab. Ya. Ketika Yesus perikopnya permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia. Lanjut. Terus Gerunda lanjut apa? Baca Jadi semua. di situ Yesus ditanya. Baca nomor 4. Ya betul. Kan ditanya, beritakan kepada kami apa tanda kedatanganmu. Ya kan? Jawab Silakan. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab nomor 5. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Wah, ini korelasinya dengan KPR 9 ya Bunda ya. KPR 9 2122. Iya. Terus tadi 1 Korintus Iya. 11 nomor 1 ya. Cecer Iya. teman-teman. Terus? Mantap ini ilmunya. Nomor 3-nya tadi, nomor 3-nya apa tanda kedatanganmu? Mau tahu tanda kedatangan Yesus? Nah, siap Bunda. Mau Tertulis di data nomor 27, 29 dan 30. (27) Iya. Sebab sama seperti kilat
memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pulalah kelak kedatangan anak manusia. 28. Jadi tanda Di kedatangannya manakah 29. ya, 29. 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. 30. 30. Pada masa waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Itu semua Ayat. adalah tanda kedatangan dia, betul? Betul. Jadi saya simpulkan tanda kedatangannya adalah seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Ketika ia datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda manusia di tengah langit, yaitu Yesus. Nah, kembali ke data nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Jangan percaya. Kalau ada yang mengaku Mesias tanpa dibarengi tanda-tanda tadi, langit menjadi apa? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Tuh coba. Jadi pada saat itu coba nomor 23-nya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihatlah Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus ulangi, camkanlah nomor 25 coba. 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Masya Allah. 26. Sampai 2 kali ya. 26. Iya, 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi Sebab tanda-tanda ini akan menyertai tanda-tanda ini akan menyertai kalau aku yang datang. Sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, akan nampak di tengah langit anak manusia, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat. Data nomor 31, malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itulah tanda kedatanganku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, diikuti dengan tanda-tanda itu. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. terus yang Nabi datang Isa ke situ adalah pertanda. Paulus, Jangan percaya, perintahnya kan jangan percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Coba lihat di bilik di situ bahasa Yunaninya apa? pilih ya, pilih. Iya. Tadi Matius 24-26 ya. Matius 24. Iya, betul. Yang Kristen sabar ya, sekali lagi ya teman-teman. Ada yang mulai silakan nanti siap, habis Guru, ini ya. Siap. Ini ya. Bilik apa? Bahasa Yunaninya apa?
Yang ini ya. Kalau Bilik. inner rooms ya. Ya. Artinya Tameos. Ya. Artinya apa itu? Wah, bahasa Inggris nih guru dah. Bilik ya. Teman-teman yang ngerti bahasa Inggris, teman-teman, inner rooms dari balik bilik ya. Oh, saya bukakan di Alkitab Sabda tuh guru. Apa di sini aja cukup? Tamion ini nih. Alkitab Sabda coba. Tamion. Ya, artinya apa? Tamion ini artinya, aduh bahasa Inggris semua teman-teman. Terus. Harus Alkitab Sabda ini. Tamion. Alkitab Sabda. Waduh, data sangat berharga ini teman-teman. Dicatat enggak apa-apa. Ini pendalaman materi juga teman-teman. Ya, soalnya saya itu mau membahas Kristus, modal saya cuma KPR 92122 sama nabi-nabi palsu itu. Kalau yang tadi Gurunda sampaikan ini saya belum mendalami. Ya, makanya Matius 24. Tiga enam. Nah ini bilik seorang malaikat surga. Oh ini Matius 24:26 ya. Salah ketik. 36 yang ini ya, yang itu tanda hari kiamat itu ya. Bukan. Matius. Yang tadi kan 26. Iya, kan? Matius iya betul. 26. Gurunda sebentar ya, saya kalau pakai HP agak bilik. Oh, saya Tamion. Kalau orang, jadi apabila orang berkata kepada jahat, ia ada di burung, janganlah kamu pergi situ. Lihat ada di dalam bilik. Ini Gurunda. Waduh. Bilik apa itu bilik? Bilik, gudang, kamar, kloset, kamar dalam, kamar pribadi, lumbung, gudang. Kamar pribadi. Sebuah ruang. Jadi temeon itu kamar pribadi atau kamar rahasia. Iya. Temeon. Betul. Itu kamar rahasia itu. Ya, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia atau di sel atau di penjara? Bilik penjara. Paulus. Bilik rahasia, bilik pribadi. Nah, itu dia. Paulus. Itu dia. Nah, itu teman-teman ternyata Paulus. Nah, kalau dia berbicara di padang gurun menuju ke Damsik, ketika dia menuju ke Damsik di Kisah Para Rasul 9 nomor 3, dia kan menuju ke Damsik tuh. Damsik di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 15 disebut padang gurun. Berarti ketika Yesus menubuatkan, ketika Paulus menubuatkan bahwasanya waspadalah kepada penyesat, ya kepada Mesias palsu. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi jika ada yang berkata ada Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Padang gurun, ketika dia menuju ke Damsik, itu padang gurun. Mana bukti Damsik itu padang gurun? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Apakah Nabi Muhammad Raja 19:15 aku siap, syukran. Adakah kemudian Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun? Wah, nggak pernah. Uge, sabar.
1 Raja-Raja 19, satu lagi Gurunda tadi. 15. 15. 1 Raja-Raja 19:15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Oh iya ya. Share teman-teman ini ya, kalau nggak percaya ya. Umat Paulus harus tahu ini, umat Paulus. Ya lihat nih umat Paulus. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Ini si Paulus kan bertemu Yesus di padang gurun ke Damsik. Gimana dong? Kena ini. Siap, saya catat dulu. Buat soalnya saya belum mendalami. Kan teman-teman banyak yang nanya, "Bang, bahas 2 Kristus." Aku bilang, aku belum mendalami ayatnya itu. Terus kemarin nemu 1 ayat. Jadi yang aku goreng 1 ayat aja itu. Ini nih. Ya kan, gurun Damsik. Oke. Siap Gurunda, mungkin otot-otot pada udah panas nih. Lanjutkan perjuangan Gurundaku. Sehat selalu. Baik, baik, sama-sama Dek. Masya Allah. Assalamualaikum Ya, kasih Gurunda. ya. Lanjutkan. Waalaikumsalam Ya, sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi barusan saya kembali belajar ya kepada adik saya sendiri. Ini saudara Uge. Saudara Uge. Siang, Oke. Halo saudara Uge, apa kabar? Halo, selamat siang, Bang. Siang, ya. Ya, Bang. Ini Gimana? saya ini dari bawah tadi dengar ini ada pembahasan tentang Kasubullah ya. Tentang? Tentang ini tadi, tentang kenapa Yesus ini disembah, atau bagaimana tadi pertanyaan itu? Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Nah, dari awal tadi Bang, dari awal pas Yesus. Kenapa Maria tadi ini? Kenapa Maria? Oh, Maria Bagaimana ini, pertanyaan itu? Maria ini apakah menyembah anak kandungnya sendiri atau tidak? Karena yang tahu tentang anaknya ya Yesus, ya Maria. Oke. Ya. Boleh saja, Pak Bang. Silakan. Oke. Ya, saya agama Kristen ya, Bang. Kristen Katolik. Iya, siap. Maria itu Bang memang ibu dari Yesus. Nah, Maria itu Iya. telah dikabarkan gembira oleh dari malaikat Gabriel yang telah diutus. Telah diutus untuk mengandung saudara anaknya laki-laki Yesus. Iya. Malaikat Gabriel mengabarkan ke Maria bahwa kau telah mendapatkan karunia dari seorang anak laki-laki namanya Yesus, Iya. bukan Tuhan. Iya. Jadi Maria menyembah terus- enggak anaknya? Ya sabar dulu bang, jangan dulu sampai itu. Nah sekarang ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, Iya. bahwa bukan Maria yang harus menyembahkan seorang anak, tetapi Maria menyembah Tuhan, bukan Yesus. Berarti dia tidak menyembah anaknya. Yang disalibkan tadi, itu Yesus, bukan Tuhan. Berarti Maria tidak Iya, Bang. menyembah. Berarti Maria tidak menyembah yang disalib ini. Iya. Jadi yang disembah. Maria menyembah Tuhan. Maria berarti menyembah Tuhan. Berarti dia tidak menyembah Yesus. Iya. Nah sekarang Yesus telah diutuskan oleh Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat Katolik, Iya, untuk menyelamatkan umat seluruh dunia. ya, maksudnya yang dibunuh ini anaknya Maria kan? Iya, memang anaknya Maria. Coba dengar bang, anaknya Maria, tapi memang dia bukan tidak ada suaminya, tapi itu tadi bang, Maria telah dikabarkan gembira oleh malaikat Gabriel Ya. bahwa dia
melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Iya. Dikarunia bang, dikarunia. Iya. Mujizat, dikarunia. Nah, berarti Maria tidak menyembah anaknya. Iya, dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan, Tuhan Allah. Berarti anaknya ini bukan Tuhan. Iya, dia Yesus bang, Yesus. Iya, anak ini, Bang. Yesus anak Maria ini bukan Tuhan. Iya. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, karena Yesus itu telah diutuskan oleh Allah, telah diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelamatkan umat Katolik, umat manusia yang seluruh di dunia. Terus Itu yang kenapa kami sembah? Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Lah, sudah saya bilang tadi, Maria itu menyembah Tuhan, bukan Yesus. Nah, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Nah, Kristen menyembah Yesus karena Yesus telah diutuskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Beda dengan yang disalib. Itu yang disalibkan Yesus. Ya, posisi. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Kabar baik ya, Bapak. Asik deh. Maria, Yesus telah diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan melalui Bunda Maria, melalui Maria. Iya, pertanyaan saya, kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Iya. Senang mewe rame. Yesus kan telah Senang diutus. mewe rame. Iya, tahu. Kenapa Maria, ibu kandung, tidak menyembah anak kandung? Bang, Iya. Bang begini bang. Iya, gimana? Malaikat Gabriel datang, Datang. memberikan kabar gembira kepada Maria. Bahwa malaikat Gabriel bilang, Ya, Pak. kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Bukan begini bang, memang Maria yang melahirkan Yesus. Bukan begini. Maria harus menyembah Yesus. Lalu Bukan. Kalian menyembah Yesus itu contoh dari mana? Maria itu hanya diutuskan untuk melahirkan Yesus. Tidak disuruh untuk menyembah Yesus. Ya, Anda disuruh untuk menyembah Yesus juga. Terus kalian disuruh menyembah Yesus. Yesus telah diutus untuk menyelamatkan umat manusia, Termasuk ibunya. Iya bang, termasuk Maria juga. Terus kenapa Maria tidak menyembah Yesus kalau gitu? Bukan menyembah. Bang, bukan menyembah sebenarnya bang, bukan menyembah. Lalu apa kalau bukan menyembah? Bertanya, kenapa negara itu ada bendera? Bang, Itu kan lambang. contohnya begini bang ya. Iya. Negara Indonesia saja ada lambang negara, ada lambangnya, itu bendera. Iya. Itu juga kita sebagai umat manusia. Maksudnya? Begitu kita juga sebagai umat manusia, hanya kita ini beda keyakinan. Seperti kami yang Bukan. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas ini Iya, maksudnya begini, Yesus. maksudnya begini, Kak. Kenapa Itu salah Maria satu tidak contoh. menyembah Yesus? Dengar dulu, iya. Gitu. Itu makanya begini bang, itu salah satu contoh tadi. Kita ini kan ada lambang negara Indonesia tuh, lambang Kenapa negara lambang? Indonesia. Ya, kenapa dengan lambang Sabar negara dulu kita? bang, kita kan ada lambang negara Indonesia. Begitu juga Ya. ini Maria, Yesus. Iya, maksudnya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tapi kenapa kamu hormat bendera dan sembah bendera juga kalau gitu? Kenapa lari ke Lambang bendera? negara itu kan lambangnya. Iya, Maksudnya ini contohnya seperti itu bang. Kita juga maksudnya untuk Kristen menyembah Yesus. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tetap dia sembah kok. Sebagai anaknya kan. Ini Maria ini hamba durhaka, tidak menyembah Yesus berarti. Tapi saudara, di saya tidak sama orang tuanya. Iya, maksudnya gini loh. Menurut Tidak, saudara maksud Kristen, saudara disayangi tidak sama orang tuanya, saudara. ya disayangi lah namanya anaknya. Ya berarti kalau kau, ya begitu juga Maria kan?
Iya, dia sayang anaknya. Pertanyaannya bukan Berarti masalah kau sayang. tidak disayang. Kalau kau tidak disayang sama orang tua, berarti kau itu pengkhianat, kau itu setan. Iya, bukan itu, saudara. Iya. Yesus ini disembah, Kau itu dituhankan, anak diibadah. anjing kau itu. Ya, saya bukan orang- Tuhan. Iya, dia kan. Yesus Iya, Tuhan. makanya begini, Maria saudara. menyembah Tuhan nggak? Maria menyembah Tuhan Memang nggak? itu bukan menyembah sebenarnya, mengingat. Lalu apa? Yesus itu kita mengingat kan gitu bahwa dia Mengingat. salah satu Salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. bukan setan kau itu. Lo kok jadi setan? Begini bang, begini bang, Makanya kau agama itu makanya dengar dulu bang, apa kau itu? makanya dengar dulu bang, dengar dulu bang. Iya, Wah. Maria ini menyembah Dia, anaknya atau karena dia itu tidak? suri, supaya kau tahu. Maria Begini, Bang, menyembah begini, Bang. anaknya tidak? Kenapa orang Islam itu setiap berdoa itu pakai toa itu apa itu? Ya, sedangkan pakai Kenapa? toa aja Mengamalkan kuping satu. Anda nggak berfungsi, apalagi nggak pakai toa. Iya. Karena Pertanyaannya, kalian itu kan Maria Nah, menyembah kalian semua Yesus itu kan tidak, tahu. Bang? Maria menyembah Yesus gak? Iya, Di iya mana? bang, begini. Di mana dalilnya Maria Iya menyembah Yesus? menyembah, mengingatkan bang. Ya namanya ibu juga harus menyembahkan anak juga toh. saya. Ibu Bukan menyembah menyembah. anak. Ibu menyembah anak, Bukan betul? menyembah maksudnya. Maksudnya apa? Kasih sayang sih. Iya, kasih sayang, wajar anaknya disayang. Yang kita bahas ini disembah enggak seperti Kristen menyembah Yesus? Apakah Maria menyembah Yesus seperti Kristen menyembah Yesus? Loh, bukan menyembah, itu kan kasih sayang. Artinya memberi kasih sayang kepada terhadap anak. Iya, yang saya tanya ini, menyembah tidak Maria kepada anaknya? Menyembah atau tidak menyembah? Menyembah bang, menyembah. Berarti ibu kandung menyembah anak kandung. Iya. Itu Karena Tuhan- menurut karena saudara, itu menurut saudara masuk di akal ada ibu kandung menyembah anak darah dagingnya sendiri? Iya begini, begini bang, begini bang, begini bang. Ah. Bang, Yesus mengutuskan Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Iya. bernama Yesus. Dituhankan nggak? Ya bang? Dituhankan nggak sama ibunya? Tuhan kan. Bukan dituhankan bang. Yesus bang, Yesus. Iya, Bukan iya, dituhankan. dituhan. Dia kan ada anaknya tuh, digendongnya anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bukan. Kapan Bunda Maria itu menyebut Cepatlah Yesus itu besar adalah Tuhan? Tuhan. Bukan Tuhan bang, bukan Tuhanku. Tuhan. Bang, bukan Tuhan, Yesus bang. Yesus, Iya, bukan Tuhan. 1 Korintus 8, 1 Korintus 8 nomor 6. Hmm? Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang apakah Maria yang meminang-minang anaknya ini? Anakku sayang, cepatlah besar. Sebab kalau sudah besar, kau akan disembah. Nah, apakah Maria menyembah anaknya? Iya bang. Itu bang. Itu memberi kasih sayang. Artinya begini bang, artinya begini. Coba dengar dulu bang. Artinya begini. Ya, Tidak mungkin Maryam ini tidak kasih sayang kepada anaknya. sayang namanya anak. Pertanyaannya, Coba dengar dulu bang. Bang, dia coba dengar. sembah tidak Bang, coba anaknya? Iya, coba dengar dulu bang, coba dengar bang. Kasih sayang. Kami itu ada di Oh, berarti Maria tidak menyembah. Bukan, Bang. dia kasih sayang. Masuk neraka Ada di dong situ, ibunya Bang. Tuhannya. bang. Coba dengar dulu bang. Bang, coba dengar dulu. Ya Coba karena tidak dengar menyembah dulu. Tuhan. Ya itu makanya abang dengar gitu. Iya, saya dengar. Begini bang, Yesus. itu makanya kami ada Natal Pasca. Nah, pas di malam Pasca itu, pas hari Pasca, pas hari Pasca, Iya. itu bukan begini bang, itu menyembah Tuhan. Ingat. Mengingatkan kami bahwa kami ini sebagai anak Tuhan, anak Yesus. Yesus punya anak lagi. Itu kami ada persembahan itu, ada persembahan. Berarti kalian ini cucunya Maria. Ada di Pak. Kalian ini cucunya Maria gitu maksudnya. Aduh, bang, bukan begitu bang. Nah, tadi Anda mengatakan kalian anaknya Yesus, berarti kalian cucunya Maria. Bukan anaknya Yesus. Nah, tadi kalian bilang, begini. kamu Bang, tadi enggak. ngomong kami ini adalah anaknya Yesus. Bang, Gimana ini orang ini? bang, begini, Ah, bang, begini bang. iya. Itu makanya begini, kami ada
di bulan Natal sama Paskah. Nah, pas hari Paskah kami punya itu kami menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Maria menyembah Yesus Gunung kan? Palma. Iya, kami menyembah Yesus. Marianya Marianya menyembah Yesus gak? Iya, pas hari Paskah itu semua Karena mengingat. mengingat Yesus, mengingat Tuhan. Jadi Maria menyembah anaknya. Iya, karena Yesus telah diutus oleh Tuhan Iya nih. lewat Ibunda Maria. Apakah itu tidak durhaka kalau ada anak? Menurut saudara ya durhaka. Menurut saudara ya durhaka, tapi menurut kami umat Kristen, umat Katolik tidak durhaka. Oh, Karena jadi berarti surga ada di telapak kaki anak gitu. Surga ada di telapak kaki ibu. Coba dengar bang, Surga ada di telapak kaki ibu, tapi Yesus telah diutus ke dunia. Yesus telah diutus ke dunia. Berarti Maria mengatakan surga ada di telapak kaki anakku gitu. Loh. Enggak, aku aja kamu ngomong. Kok ngawur? Bang, coba dengar ya. Yang mana yang betul ini? Pening aku. Bang, coba dengar baik-baik ya. Coba dengar Iya, baik-baik. saya dengar. Iya. Datang malaikat Gabriel. Kamu Datang malaikat Gabriel untuk menemui Maryam. Iya. Terus Kenapa? Malaikat Gabriel telah memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwa kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. anaknya Itu kan? anak seorang. Ya, sabar dulu, dengar dulu. Cuma kayak dengar dulu, Bang. Anaknya kan? Pantasan kamu Yesus. disembah sama orang Israel itu. Yesus adalah telah diutus oleh Allah. Telah diutus oleh Allah ke dunia melalui siapa lagi ibu itu? Maryam. Jadi ada Itu makanya dengar dulu, Bang. ada Allah mengutus Yesus kepada Maria. Kemudian Maria Kalau kamu hebat tuh, kamu ke Israel saja. Di situ Muhammad sama Yesus itu siapa yang lebih ada? Israel tidak menyembah Yesus, Bang. Israel tidak menyembah Yesus. Oh, tahu. Sekarang Di situ ini Muhammad dengan Yesusnya itu. sekarang ini ibunya Yesus menyembah Yesus tidak? Itu dulu. Iya, Bang. Mana dalilnya? Ada di Tolong tunjukkan dalilnya di mana Maria menyembah anaknya. Ya, kamu ke Israel saja. Bang, begini, Bang. Israel pula. Israel sampai di sana kalau saya pakaian Kristen saya diludahi di sana. Ayah malah diludahin kau. Kalau saya mengaku Kristen diludahin di sana saya. Kemana? Kemana saudara kita tadi? Bang? Abang? Mati nih jam. Kacau ini, teman-teman. Anakku yang adalah anakku, anakku sayang, oh anakku, anakku sayang, anakku sayang, oh anakku ya dende. Ayo naik lagi teman-teman. Anggap saja acara lawak-lawak ya, acara hiburan. Ada Bang Handi. Oh, Masya Allah. Kita naikkan. Assalamualaikum Bang Handi. Apa kabar? Cek. Saya bilang tadi di bawah manya-manyai. Manya-manya lah dek itu udah pelan-pelan kali pun. Udah pelan itu. Udah pelan kali itu, Bang. Ada lagi di bawah tanya Bang Andi Oten apa Muslim? Terserah lu lah. Iya, Mas Solang generasi. Bang Andi bisa jadi moderator nggak, Bang?
Bisa ya? Atau Bisa kayak. bisa kayaknya. Coba bedain. Ya harus daripada Bang Handi nanti terjebak. Ayo saudara-saudara, naik ke sini saudara. Kita cari yang non. Di mana kini? Di rumah apa di gunung? Di rumah Kakanda. Tumben. Baru kayaknya. Iya, ada tamu kemarin kan. Oh. Tidurlah wahai anakku, jangan kamu menghardik hancur dunia. Kalau kamu bersin, gunung Yang kemarin itu akan meledak. Dari orang Bugis itu yang terakhir kemarin itu Bang Juma, satu ekor. Oh, masya Allah, subhanallah. Ya, salam ya Kanda ya. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya peminat abang dari Malaysia nih Bang. Ah, Malaysia. Masya Allah. Iya. Malaysia. Lalu hadir nih Malaysia. dalam rumah Bang. Iya, iya, iya. Cuma mau bagi tahu Bang, kalau boleh kan, yang Iya. apologet Indonesia tuh kan, kalau macam yang belum cukup ilmu tuh, kalau boleh Iya. janganlah dulu buat live kan, untuk berdebat dengan oten tuh. Sebab nanti Iya, hanya setuju, Bang. malu kita punya agama kan. Setuju. Betul, betul. Yang Jangan ilmu pula belum cukup nanti. tidak ada tuh, jangan dulu. Kalau Iya. boleh belajar dulu. Ah, betul. Jangan pula nanti kita yang disuruh ke sana di Komalnya. Itu Ya, ya. betul Bang, betul Bang. Bang, Itu saja Bang minta pesan, saya tolong. punya pesan Bang. Sehat-sehat selalu. Minta tolong ke sana dulu, Bang. Kenapa buka Komal? Kalau nggak bisa bertanggung jawab. Kan Oke gitu. Bang, Benar assalamualaikum nggak? Bang. Ya betul Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo oten naik. Ya kemarin itu Bang Juma, aku malah dikasih 5 ikat. Buset. Itu kenapa begitu? Bang Andi, Iya. enggak lain-lain nggak kita lihat mukanya saya? Serem. Serem. Hah? Serem. Kok bisa? Benar, serem. Kalau tutup mata nggak Dito? Sama aja. Gimana ini? Assalamualaikum. Ini lagi tuh orang nanti tuh. Kembalikan, Waalaikumsalam. kembalikan wajahku, Masya Allah Bang Juma, Bang Juma. Masya Allah. Bang, salam kenal Bang. Alhamdulillah, masya Bang Allah. Handi. Ya. Masya Allah. Aduh, Bang Handi, jangan kerjain dong Bang Handi. Dikasih moderator malah dibikin begitu. Jadi takut saya. Ya, kejam kali lah Bang Handi ini. Sehat Bang Guru, Bang Guru. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Masya Allah, berkah Bang, ya Allah Akbar. Ya, alhamdulillah. Oh. Bang Handi, Bang Juma, saya minta izin, mohon maaf nih. Ada Allah Akbar. Astagfirullah. Bang Handi jangan rubah-rubah dah Bang Handi. Orang kayak di setengah tawon pun enggak kayak gitu kali wajahnya. Allah Akbar. Orang di YouTube semua tertawain, di YouTube sini tertawa, di sana juga tertawa. Nggak, soalnya banyak yang cemburu lihat alisnya katanya. Gimana Bang? Assalamualaikum. Bang, saya izin Bang, pakai video-video Bang Juma buat bantu sih, harus sih. Oh iya. Ya mohon maaf kalau misalnya nggak diizinin sih, nggak apa-apa. Iya, nanti silakan aja. Di YouTube ya? Iya, di YouTube Bang. Oh, di YouTube. Nanti Iya, berhubungan iya. aja dengan Bang Handi. Kebetulan Bang Handi bagian humasnya. Masya Allah, berkah Bang. Masya Allah. Iya, sekalian juga saya ingin mengucapkan Iya, Bang. untung diingatkan ya. Iya Bang. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman yang ada di channel Masya YouTube Allah. yang sudah berafiliasi dengan Bang Handi, dengan kita di sini. Channel Lensa News TV, Man TV, kemudian Oma Islami, Antromedia dan Asbik Channel.
Itu adalah channel-channel yang Anda boleh tonton di sana. Bang Handi Celebes Channel, Anda boleh nonton di sana. Antromedia, Asbik Channel, Oma Islami, kemudian Mantepe, dan juga Lensa News TV. Itu yang sudah terdaftar untuk kemudian menjadi menara siar bagi apologet Islam Indonesia. Silakan di subscribe channel tersebut, termasuk Zulkifli Bas Official, Handi Celebes. Oke. Nah, nanti kalau YouTube-nya mau kerjasama dengan Bang Handi, silakan hubungi Bang Handi juga ya, Bang ya. Iya, sama-sama. Enggak sih, saya cuma bantuin aja sih. Ya, Masya Allah. Nah, di TikTok aja sih, di TikTok ya. Makasih ya Bang ya. Ini ada tamu nih. Sehat selalu, Iya, Bang Handi, Masya Allah. Makasih. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah, Masya Allah. Amin. Makasih, Bang Juma. Makasih, Bang. Makasih, Bang Handi. Makasih. Ini Pak siapa ini? Pak Aritonang. Masya Allah. Shalom. Ya Bang, salam. Silakan Bang, diskusi itu ada topiknya Bang. Bang Aritonang silakan. Waduh, kenapa turun Bang? Baru disebut ikan salmon kabur. Dia belum baca temanya mungkin. Baru dia baca temanya Bang kali Bang. Coba ini Cornelius, silakan. Cornelius, silakan. Waktu turun, saya akan bawa komisi aja saja dah. Aduh berisik Cornelius, amigo Teles. Lagi Teles. Kemarin ada dari Itali itu mau diskusi sama Banyuma. Iya, bisa juga bahasa Bugis. Bisa bahasa Indonesia bisa. Oh, diundang lagi sore ini dia monitor nih. Siap. Sudah siap berdiskusi? Iya Bang, silakan. Ya, siap. Siapa nih, Amigo atau Yus? Kalau ini gagal selamanya. Yang tahu kita lolos kondisi. Yus kayaknya Bang Handi. Yang tahu kecewa itu nonton Bang. Pak Yus mau diskusi silakan apa Amigo silakan. Jangan di mute Bang. Kusumunya. Dibuka mulutnya Bang. Buka mulut. Person sibil ini atau mayan misalnya auto kuliah unikom nanti kuliah we. Ya sirane sira ikut mai serjan labele domingo. Gahana aslinya balau we. Ini nih Pak kuliah nih Pak yang tinggi lorong domingo. Kalau mate. Anda mau buka dalam saya itu. Pom. Ya Pak kuliah harus. Oke, Saudara Yus. Baik. Silakan Bang. Oke, di sini judul atau tema di sini Ibu Yesus menyembah. Ibu Yesus menyembah siapa? Ya kan? Iya. Iya. Apakah ia menyembah Yesus? Iya. Oke. Nah, silakan Bang. Saya beriman dalam Tritunggal ya. Nah, jadi Ibu Yesus itu menyembah kepada YHWH Allah ya. Nah, di dalam Yesus itu Sang Firman. Sang Firman iya. Oke, sudah? Oke. Udah. Karena Yesus mengatakan bahwa dia harus disembah. Tetapi dalam tulisan Alkitab, Yesus itu adalah firman. Nah, jadi siapakah Maria sembah? Ya tentu Allah Tritunggal. Ada dalilnya Bang. Tritunggal itu berbicara tentang Bapa. Itu dalil ada ya, tapi tidak disebutkan Tritunggal ya. Baptiskanlah mereka dengan nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Itu berbicara bukan satu oknum, tapi berbicara dalam kejamakan. Maksudnya gimana? Oke. Maksud Maria ini nyembah anaknya atau tidak sih, Bang? Dia menyembah firman. Menyembah firman. Maksudnya menyembah anaknya gitu. Firman itu masuk kepada pribadi Yesus yang naturnya adalah dua, yaitu natur manusia dengan natur ilahi. Yang disembah oleh Maria itu adalah natur ilahi. Maksudnya dia nyembah anaknya. Firman Allah. Iya, anaknya yang disembah. Yang anaknya dalam natur apa? Natur keilahian. Iya, dia menyembah anaknya. Ya, anaknya yang dalam natur ilahi. Berarti Maria menyembah anaknya. Menyembah anaknya dalam natur ilahi. Yang natur ilahi ini anaknya atau bukan? Yang natur ilahi itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu anaknya atau bukan, Bang? Yang itu datang kepada manusia, yang turun kepada manusia. Ya, itu anaknya atau bukan? Ya, anaknya yang dalam natur kemanusiaan. Oh, berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Maria menyembah natur ilahi Yesus, bukan menyembah dalam natur kemanusiaan Yesus. Iya, maksudnya yang anaknya ini loh, yang kita pertanyakan sini anaknya. Ya. Maria tidak menyembah natur manusia Yesus, tetapi menghormati natur kemanusiaan Yesus. Menghormati, menyembah. Jadi yang mana yang betul? Yang betul yang mana ini? Kan kalau di dalam konsep Kristen, Bang, Theos di Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, Theos datang mengambil rupa manusia. Berarti berupa Yesus dong. Yang menjadi Yesus itu, yang menjadi Yesus itu, kalau di dalam Filipi, kalau di Filipi 2 nomor 6 itu tidak dua natur, Bang. Satu natur aja. Di Filipi, surat Paulus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu cuma satu natur. Jadi Theos yang tadinya adalah natur Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan natur Theosnya, lalu kemudian menjadi manusia Yesus. Berarti natur keilahian sudah berubah menjadi natur manusia. Nah, yang manusia ini adalah anaknya Maria. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya yang adalah natur manusia itu? Itu pertanyaan saya, Bang. Ya, itu tidak pernah kita lihat, ya. Tidak pernah kita lihat Maria menyembah dan sujud, berbentuk sujud, ritual dalam sujud untuk menyembah Yesus. Tidak pernah. Kalau Kristen? Ya, kalau Kristen itu menyembah. Nah, berarti sama ndak? Sama ndak Maria dengan Kristen? Yes, Maria tidak menyembah. Maria tidak menyembah, Kristen menyembah. Sama ndak posisinya? Dengar ya. Apakah Kristen pernah berhadapan dengan langsung kepada Yesus untuk menyembah Yesus? Tidak. Nah, tidak pernah, ya, sama seperti Maria. Tapi Maria ada Yesus, dia yang gendong. Anakku sayang. Nah, seperti itu. Yang kau pikirkan itu. Berarti Maria ini ketemu langsung dengan Yesus, tapi dia tidak menuhankan Yesus. Kristen tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi Kristen menyembah Yesus. Kira-kira yang benar yang mana? Maria yang bertemu langsung dengan anaknya sendiri, tapi tidak menyembahnya, atau Kristen yang tidak pernah bertemu Yesus, tapi menyembah Yesus? Mana yang betul, Bang? Benar ya? Benar. Di mana ayatnya Maria menyembah Yesus? Nggak ada. Dalam natur manusia Yesus. Ya nggak ada. Mau natur apapun Maria nggak pernah. Ya, berarti ketika kemudian Maria menyembah Elohim, apakah itu menyembah anaknya? Apakah itu menyembah anaknya, Bang? Sekarang ini, di mana orang itu menyembah tubuh Yesus?
Ya kan nggak ketemu bang, kan nggak ketemu. Makan sama toh. Di dalam Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus itu adalah ilahi. Berarti yang kalian sembah itu tubuhnya Yesus. Maria apakah menyembah Yesus? Tidak. Orang Kristen itu menyembah tubuh Yesus. Di mana ayatnya? Kolose 2 nomor 9. Coba, di mana? Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Kita dengar ayatnya. Coba. Ya, silakan. Silakan dibaca. Di dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan keilahian. Jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian, mulai dari kaki sampai rambut. Berarti tubuhnya jasmaninya ini adalah ilahi. Di mana orang Kristen di situ disebut menyembah tubuh. Tidak ada kan? Yang kalian sembah ini apa? Apanya Yesus yang kalian sembah? Kan ini berbicara agama Iya. itu berbicara dalam iman. Iya, apanya Yesus yang kalian sembah? Apanya Yesus? Nah, iman. Apanya Yesus yang saudara sembah? Yang kami sembah itu adalah iman, bukan berbicara kita menyembah suatu bentuk ataupun bagaimana ceritanya sesuatu bentuk kan? Yesus itu punya bentuk, jasmani Yesus itu punya bentuk. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, jasadnya Yesus itu adalah sembahannya Kristen. Sebagai orang Kristen tidak menjilat ataupun menjilat tubuh Yesus ataupun mengusap tubuh Yesus, tapi kami tapi dikatakan di dalam kitab saudara, dikatakan di dalam kitab saudara, tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. Kolose 2 nomor 9 bang. tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Anda muter-muter dari kejadian. Kolose 2 nomor 9. Kolose itu ayat, dalil. Kolose. Ya kan? Kolose 2 nomor 9 itu dalil, Bang. Kolose 2 nomor 9 itu, Bang. Tubuh dengan suara itu apa bedanya? Kolose 2 nomor 9, Bang, baca. Ya, itu kan tubuh. Ya, tubuh jasmani kepenuhan keilahian. Apakah orang menjilat tubuh Yesus? Ya derita lu. Mana kenapa kau tanya saya? Yang kita bahas di sini, saudara, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhannya Kristen. Kok jadi saya yang Anda menjilat-menjilat? Urusan Anda lah itu. Kalau ada Yesus hari ini mungkin Anda jilat. Kan dalam kitab Anda mengatakan Kolose 2:9, jasadnya Yesus nih, Bang, jasadnya Yesus yang dinetein ibunya. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri, adalah Tuhanku sendiri. Itu dalam dalil Anda itu jelas itu. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus yang dinetein oleh ibunya itu adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, tubuh Yesus yang digendong sama ibunya, itu adalah Tuhan. Kenapa sekarang jadi berubah bukan Tuhan, Bang? Kenapa, Bang? Benar ya. Yang orang Kristen turuti adalah bukan sesuatu tubuh atau kedagingan, tetapi dalilnya di dalam kitab Anda, tubuhnya Yesus, dagingnya Yesus itu Tuhan Anda. Ajarannya bukan apa dalilnya, Abang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi, Bang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi. Anda dengar dulu. Ya, Anda harus Kolose 2 nomor 9, Bang. Itu orang Kristen perlu turuti, tetapi apa yang dilakukan Yesus, orang Kristen tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Bagaimana manusia yang berdosa, yang selalu melakukan kejahatan, itu mampu lakukan apa yang Yesus lakukan, berpuasa 30 hari, gitu kan? Nah, kalau orang Kristen melakukan 30 hari tidak makan, itu ya pindah alam, teman-teman.
Nah, tapi ngaco, ngaco. dilakukan bukan disembah. Anda ke gereja, Bang. Bang, Anda ke gereja jilat pantat pendeta, jangan di sini. Gak nyambung. Sok cantik. Tidak ada orang bisa kau bodohi di sini. Saya bacakan dalil, ente bacakan apa? Bacakan apa itu? Jangan khutbah di sini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Jangan khutbah di sini, jangan khutbah. Jangan gurui saya tentang Bible. Kucakar mukamu nanti. Kau nggak usah ngajarin saya Kristen. Saya lebih paham Bible dari pendetamu. Jadi jangan kau ajarin saya. Oke? Kalian belum lahir, Bible itu sudah di luar kepala saya. Kau usah ngajarin saya. Saya justru kasih kalian dalil. Kenapa kalian tidak terima dalil itu? Kan saya kasih dalil bahwa tubuhnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Pertanyaannya, apakah tubuh Yesus ini disembah ibunya Maria? Jawabannya entah kemana-mana. Saya sedikit lagi asar ya, Dinda Dito. Dinda Dito di sini moderator juga. Siap Abang Dan. Belum yang ini. Oke, sip. Iya.